hikmah yang ke-8, iza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf. Jika Allah sudah membuka gerbang pengenalan diri kepadamu, fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Maka janganlah engkau peduli jika amalanmu masih sedikit. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Sebab Allah Subhanahu wa taala membuka gerbang itu tidak lain karena Dia ingin engkau mengenal dirinya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Tidakkah engkau sadari bahwa kesempatan mengenal Allah itu adalah Allah sendiri yang mengantarkannya kepadamu. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Sedangkan amal-amal soleh adalah persembahanmu baginya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Persembahanmu berupa amalan-amalan itu tentu saja tidak sebanding dengan kesempatan mengenal Allah yang Allah persembahkan kepada dirimu. Terkait dengan kata mutiara ini, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti menerangkan bahwa jalan manusia selamat dari kesesatan menuju hidayah Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah manusia mendekatkan diri kepada Allah lewat iman, cinta, dan menaati ajaran-ajarannya. Kemudian jalan yang kedua adalah Allah sendiri yang mendekatkan dirinya kepada manusia. Jalan yang pertama itu disebut sebagai jalan hidayah dan inabah, jalan petunjuk dan pertobatan. Sedangkan jalan yang kedua disebut jalan ijtiba atau pemilihan. Jalan pertama itu dari bawah ke atas, dari manusia kepada Allah. Sedangkan jalan yang kedua dari atas ke bawah, dari Allah kepada manusia. Jalan yang pertama itu dilakukan oleh orang yang sudah berislam sejak awal. Sedangkan jalan yang kedua adalah jalan orang yang boleh jadi belum kenal Allah sejak lahirnya, tidak terdidik dalam ketaatan, atau sudah berada dalam lingkungan Islam tapi misalnya biasa jauh dari Allah. Nah, jalan yang pertama untuk sampai kepada pengenalan Allah itu, hati kita merasa tentram dengan Allah, disebut oleh Ramadan Al-Buti sebagai jalan yang lama, yang sulit dan memberatkan. Ya, kita terus-menerus melakukan ibadah, berusaha berdisiplin, melawan hawa nafsu, melawan distraksi dari luar dan sebagainya. Tapi misalnya ya dalam hati kita masih seringkali muncul kegalauan gitu ya tentang hubungan kita dengan Allah. Sedangkan jalan yang kedua itu justru merupakan jalan yang cepat, mudah, dan ringan. Begitu ada epifani, ada pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang mau berhijrah, maka hatinya langsung penuh dengan keyakinan kepada Allah. Nah, itu berdasarkan kata mutiara yang ke-8 ini, ya memang ada jalan yang kedua seperti itu. Yang misalnya kita menempatkan diri
ya walaupun kita melakukan jalan inabah ya jalan hidayah, tapi kita tidak boleh menyucikan diri sendiri. Ya, kita tadi menganggap diri kita jauh dari Allah. Lantas ya kita pada satu momen merasakan ada peluang atau kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam kondisi ini maka la tubali ma'aha in qalla amaluka. Jangan merasa tidak pantas untuk memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan menganggap oh saya ilmunya masih sedikit, amal solehnya masih sangat sedikit, masih sangat kotor, masih penuh maksiat. Sebab kata Ibnu Athaillah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jemputan kepada kita supaya kita datang menemuinya, karena Allah sendiri yang menginginkan kita mengenalnya. Dan perbuatan-perbuatan manusia, ketaatan-ketaatannya itu pasti masih dicampuri atau dicemari oleh kekurangan, ketidaksempurnaan gitu ya, karena keterbatasan pengetahuan misalnya, atau ketidakmampuan, kelemahan kita juga untuk mengontrol hati-hati kita. Jadi memang banyak kurangnya, tidak bisa diandalkan untuk mendapatkan kesempatan berada di dalam posisi yang istimewa di hadapan Allah. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan undangan, sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk dekat kepadanya, maka itu diberikan oleh Zat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan dalam perbuatannya. Ramadan Al-Buti mengatakan adanya dua jalan seperti itu berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Asyura ayat 13, Allahu yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi mayunib. Allah memilih orang yang dia kehendaki pada agamanya dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ini ada kata yajtabi, ada jalan yang kedua ijtiba, dan ada jalan hidayah dan jalan inabah. Jadi pada kondisi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya, kita harus melangkah. Jangan merasa tidak pantas karena ilmu dan amalan kita belum banyak. Karena terbukanya jalan itu memang bukan karena amalan kita. Ini jalan kedua ya. Kalau jalan yang pertama, kita meyakini, sebagaimana juga akan diterangkan pada kata mutiara yang lain nanti, bahwa setiap amal soleh itu akan punya dampak yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini untuk sebagian orang, ya kita berharap juga menjadi orang tersebut yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengenal dirinya. Jalan ini itu sangat cepat memindahkan orang dari lembah kejauhan kepada Allah dengan puncak kedekatan dengannya. Nah, selanjutnya Ibnu Ajibah misalnya mengatakan bahwa kata fataha, jika Allah Subhanahu wa taala membuka atau memberikan kesempatan kepadamu untuk mengenal dirinya. Kata membuka dan memberikan kesempatan ini konotasinya adalah hal-hal yang positif dalam pemahaman kita. Tapi sebenarnya tidak begitu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuka atau memberikan kesempatan itu dengan berbagai cara. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah caranya untuk mengenalkan diri kepada kita. Dan itu tidak mesti positif, gitu ya. Dalam pikiran manusia bisa jadi justru negatif atau buruk. Misalnya Allah mengenalkan diri lewat kehidupan positif, bisa juga lewat kematian, itu kita anggap negatif. Kalau ada lahir keluarga itu kita senang, kalau ada yang meninggal dunia ya kita sedih. Nah, tapi baik yang positif atau yang negatif, yang menyenangkan atau yang menyedihkan itu adalah undangan dari Allah supaya kita bisa dekat kepadanya. Kesuksesan, kegagalan, kesehatan, sakit, kekayaan, kemiskinan, dan selanjutnya. Kita menyukai yang pertama, nggak menyukai yang kedua. Padahal ya Islam di dalam Al-Quran sudah mengisyaratkan, sudah mengajarkan bahwa semuanya merupakan instrumen yang digunakan oleh Allah untuk menguji kita. Misalnya di dalam Quran surah Al-Mulk, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu pada ayat keduanya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 204, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian hal-hal yang menimpa orang-orang yang terdahulu. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka itu ditimpa oleh kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Sampai para rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan kapankah akan datang pertolongan Allah. Sehingga misalnya dengan demikian kita bisa memahami bahwa semakin tinggi derajat seseorang, maka ya tadi gerbang mengenal Allah yang diberikan kepadanya itu semakin luas, semakin terbuka lebar. Ya. Sehingga dalam hadis diterangkan asyaddukum balaan al-anbiya fal amsal fal amsal. Orang yang paling besar musibahnya adalah para nabi. Lalu orang yang paling baik setelah mereka, lalu orang yang paling baik setelah mereka. Jadi dalam pengertian yang kedua untuk kata mutiara yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenalkan dirinya atau membuka kesempatan kepada kita untuk dekat kepadanya dengan berbagai hal. Sebagian adalah hal-hal yang kita sukai. Ini sama dengan kata Ibnu Ajibah bahwa emas itu dibakar agar semakin murni. Tanah liat juga dibakar supaya jadi guci yang mahal. Nah, manusia diuji agar menjadi insan yang kamil. Di sini saya sertakan teks dari Ibnu Ajibah yang mengatakan bahwa pengenalan diri Tuhan kepada manusia lewat bencana-bencana tadi itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pengusiran atau hukuman. Yang kedua adalah pendisiplinan dan peringatan. Yang ketiga adalah promosi dan peningkatan. Yang musibah yang termasuk hukuman dan pengusiran itu adalah yang terjadi kepada orang yang berperilaku buruk. Dia dihukum oleh Allah.
Lalu jika orang itu ingkar, maka Allah akan menjadi semakin murka. Lalu orang itu juga semakin putus asa dan mengingkari Allah, semakin jauh dan diusir oleh Allah. Yang kedua yang merupakan pendisiplinan adalah kepada orang yang berperilaku buruk juga. Kemudian diberikan musibah supaya dia lebih berdisiplin dalam beribadah. Nah, orang ini sadar akan hal tersebut, bahwa Allah sudah memperingatkannya atas perilaku buruknya. Maka bagi orang yang kedua ini, musibah itu menjadi anugerah, walaupun bentuknya buruk ya, walaupun terjadi dalam hal yang negatif. Sementara yang termasuk peningkatan dan kenaikan atau promosi adalah yang diberikan tadi kepada orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan seperti para nabi atau para wali. Mereka juga terkena kesusahan, kemelaratan, atau hukuman-hukuman yang ya terkena bencana-bencana juga. Nah, mereka pasti menyadari hal tersebut, lantas terus berdisiplin di jalan Allah, dan dengan begitu mereka naik ke derajat keteguhan dan kekuatan. Di masyarakat mungkin kita bisa melihat kalau ada bayi atau anak-anak pada waktu kecil gitu yang belum berdosa itu sakit, itu kadang orang tua mengatakan ini akan ada kebaikan baru yang bisa dia peroleh. Misalnya bakal bisa jalan, bakal bisa bicara, atau yang lainnya. Karena ya anak kecil itu juga kan terkena penyakit, terkena musibah seperti itu tanpa ada dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Ya, tadi kalau kita kembali yang ke pertama, bahwa ada sebagian orang yang belum taat, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk ya langsung menjadi orang yang hatinya full iman, full tentram untuk ibadah kepada Allah. Itu misalnya kita lihat pada banyak cerita wali. Ada misalnya beberapa wali seperti Abdullah bin Mubarak yang kabarnya ya senang hura-hura, tiba-tiba menjadi orang soleh. Atau Al-Fudail bin Iyad yang mulanya adalah perampok. Malik bin Dinar juga sebelum hijrah, ya sebelum bertobat, itu adalah seorang tukang hura-hura dan pemabuk. Nah, buat orang yang mendapatkan undangan khusus fast track seperti ini, pada itu menjadi langkah awalnya. Setelah dia berada di jalur atau di koridor ketaatan kepada Allah, maka selanjutnya juga tidak boleh merasa terus diistimewakan sehingga ya tidak terlalu menuntut dirinya untuk berdisiplin dalam ibadah. Karena begitu sudah sampai di jalur ibadah, dia sama dengan kebanyakan umat Islam yang lainnya yang sejak awal sudah ya melakukan pendisiplinan diri. Sudah kurang lebih 1 jam ya, mungkin lebih 1 jam.